Kuatmaruf mendapat tuntutan hukuman 8 tahun penjara untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa Penuntut Umum atau JPU membeberkan alasan Kuatmaruf di penjara selama 8 tahun karena memiliki perilaku yang sopan dan disebut tidak memiliki motivasi jahat. Hal tersebut disampaikan JPU dalam pembacaan sidang tuntutan terdakwa Kuatmaruf pada Senin 16 Januari 2023. Dalam sidang tersebut, supir keluarga Ferdy Sambo ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana. Bahkan JPU mengatakan Kuatmaruf turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Menurut JPU, ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Kuatmaruf hingga dituntut 8 tahun penjara. Terdapat 3 hal yang memberatkan pria asal Banyumas, Jawa Tengah ini. Pertama, perbuatan Kuatmaruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Brigadir J. Kedua, terdakwa bersikap tidak kooperatif lantaran memberikan keterangan berbelit-belit. Ketiga, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Sementara hal yang meringankan terdakwa, yakni yang pertama Kuatmaruf belum pernah dihukum, kedua terdakwa juga berlaku sopan saat persidangan, serta terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat. Sementara kuasa hukum Kuatmaruf, Irwan, mengaku kecewa akan tuntutan JPU. Ia menilai tuntutan yang diberikan terlalu berat bagi sopir keluarga Ferdy Sambo itu. Menurutnya, dasar tuntutan yang digunakan JPU tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Yang menyebut di persidangan tidak ada satupun bukti yang mengarah pada keterlibatan Kuatmaruf dalam rangkaian pembunuhan Brigadir J. Di sisi lain, ayah Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat, memberikan respon terkait hukuman penjara yang dijatuhkan untuk Kuatmaruf. Yang merasa tuntutan tersebut kurang pantas, menurutnya Kuatmaruf seharusnya dituntut 15 tahun penjara. Ia menilai terdakwa Kuatmaruf memiliki peran penting yang dominan dalam perkara ini. Bahkan Samuel menyebut Kuat sebagai sumber malapetaka, walaupun tidak terlibat secara langsung, tetapi Kuat dinilai mengetahui segala hal, mulai dari Magelang hingga Duren 3. Samuel pun mencontohkan tindakan Kuatmaruf pada saat di rumah Ferdy Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah, di mana sopir Ferdy Sambo itu sempat membawa pisau dan mengejar Brigadir J. Kuat juga disebut turut terlibat dalam diskusi di lantai 3 di rumah Ferdy Sambo sesaat pasca tewasnya Brigadir J. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuatmaruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuatmaruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuatmaruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuatmaruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuatmaruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuatmaruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuatmaruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.